Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat tombol next and back dengan menggunakan Macromedia Flash 8. Nah, ini tinggal kalau kita klik, tampilannya akan seperti ini. Ya, ini adalah tampilan awal dari Macromedia Flash. Lalu kita pilih Flash dokumen. Lalu akan tampil seperti ini. Lalu kemudian kita mau membuat katakanlah 3 layer. Jadi ini tinggal saya klik di sini. Ini layer 1, layer 2, lalu tambah lagi, klik lagi, tek. Oke. Layer 3. Lalu ini misalkan kita pengen mengubah nama layer 1. Kalau mau ubah tinggal kita klik 2 kali. Misalnya layer 1 kita ubah menjadi halaman depan. Oke. Lalu layer 2 nya kita ubah, klik 2 kali lalu dihapus, lalu ketikkan nama. Misalnya kita tulis ini namanya adalah layar 1. Oke, lalu klik lagi di layer 3, kita ganti menjadi layar 2. Nah, sekarang yang kita lakukan saat ini adalah kita menulis, kita tambahkan teksnya sesuai dengan nama layar di sini. Jadi ini saya klik di sini teksnya, lalu warnanya saya ganti menjadi merah. Nah, lalu tinggal di klik di sini, lalu klik di ketik halaman depan. Nah, boleh di blok, lalu ubah ukuran hurufnya, ukuran hurufnya diubah. Ya, kita naikkan katakanlah 34. Lalu ini sudah menjadi besar hurufnya. Lalu sekarang kita bikin tombol. Tombol itu kita buat 2. Satunya kita arahkan ke layar 1 dan satunya ke layar 2. Kita menggunakan rectangle ini. Kita klik, tapi ya, warnanya boleh diganti. Ini saya tetap menggunakan merah. Oke, seperti ini. Lalu sekarang kita memberi nama, ya. Layarnya kita ubah sehingga berbeda warna dengan merahnya, katakanlah kuning. Lalu klik, lalu kita tulis ke layar 1. Nah, karena ini terlalu besar, maka kita blok, lalu kita perkecil ukuran hurufnya di sini di bagian properties, lalu kita turunkan. Ya, ini ukurannya jadi 14 ya, 14. Oke. Kita cek, ini sudah berubah. Nah, untuk menggesernya kita klik anak panah, lalu kita tarik, kita masukkan ke sini. Nah, jadi seperti ini. Lalu kemudian kita drag atau kita blok. Caranya adalah klik kiri, lalu tarik, kemudian lepas kliknya. Nah, seperti ini. Lalu ke sini modify, lalu group. Ini kita mau menyatukan tulisan dan kotaknya. Oke. Lalu kemudian kita klik kanan, lalu convert to symbol.
Oke, pastikan button ini terklik di tengah, lalu klik OK. Oke, ini sudah terkonversi menjadi simbol. Yang berikut adalah buat sama persis dengan ini dengan tulisan key layer 2. Oke, karena saya mau tombolnya berwarna merah, saya ganti ini menjadi merah, lalu saya bikin kotak. Setelah itu saya klik di bagian teks, saya ganti warnanya menjadi kuning, lalu di sini saya ketik key layer 2. Setelah itu klik anak panahnya, lalu ditarik, masukkan ke dalam kotak merah. Lalu seperti tadi kita klik kiri, lalu kita blok, kemudian kita kesini modify, lalu group. Ini kalau sudah group maka dia sudah bisa ditarik kemana-mana. Lalu seperti tadi kita klik kanan, lalu convert to symbol, pastikan ini button oke, ya klik oke. Oke, ini adalah halaman depannya. Lalu bagaimana dengan halaman kedua? Halaman keduanya kita klik di sini, ini frame 2 di layer 1, frame-nya 2, jadi ini 1 2 3, di sini 5 ya. Nah, kita klik di sini layer 1 frame 2, lalu klik kanan. Setelah klik kanan kita insert blank keyframe. Ya. Nah, kalau sudah blank keyframe, di sini kosong, lalu kita seperti tadi di layar di halaman kita tulis untuk mengenalinya bahwa ini adalah layar 1. Nah, tulisannya terlalu kecil, kita ke propertiesnya di sini, anak panah ini kita perbesar ukuran hurufnya. Oke, ini saya taruh 50 ukuran hurufnya. Oke, besar sekali. Lalu kalau misalnya mau ubah warnanya boleh, kita tinggal ya merah. Oke, lalu kalau mau bikin tombol ya klik lagi di sini, mau ubah warna boleh, saya pakai warna merah. Oke, lalu ke teks ya, saya ganti menjadi kuning supaya nanti latarnya itu berbeda dengan merah. Ini ke halaman depan. Nah, ini terlalu besar, kita kembali mengubah ukuran hurufnya dari 50 menjadi ya ini 10, terserah mau berapa. Kebetulan di sini saya oke, lalu kita tarik. Oke, ini jadi ke halaman depan. Lalu kita seperti tadi klik di anak panah, lalu klik kiri, lalu di blok seperti ini, lalu lepas kliknya, kita modify, lalu kita group. Nah, ini sudah menyatu. Lagi kita akan buat tombol lagi, dasarnya adalah merah. Iya, merah. Lalu teks kita ganti menjadi warna kuning, lalu tulis ke layar ini, kebetulan kita di layar 2 ya, layar 1 berarti ini ke layar 2. Oke, lalu kita geser karena panahnya, tarik. Oke, seperti itu. Lalu kemudian seperti selanjutnya
sebagaimana sebelumnya, kita klik di anak panahnya, lalu kita drag, lalu setelah itu modify group, setelah itu kita klik kanan, lalu convert to symbol button, lalu klik OK. Nah, di sini sudah bisa ditarik kemana-mana. Lalu berikutnya kita ke layer 2 frame 3. Frame 3 nya itu di sekitar sini ya. Lalu klik kanan, insert blank keyframe, lalu muncul layar kosong seperti ini. Lalu seperti tadi kita teks saya ganti dari merah, lalu saya tulis di sini layer 2, layar 2 ya, layar 2. Lalu karena ini hurufnya terlalu kecil, saya kesini untuk memperbesar dia lagi. Oke, ini 48 pasti sangat besar. Oke, layar 2. Lalu kemudian saya ingin membuat kotak. Jadi untuk tombol ya, saya klik di persegi 4. Oke, sudah. Lalu saya ingin membuat teks, jadi warnanya kuning. Teks saya tulis ke halaman depan, akan terlalu besar, saya kontrol lock, lalu saya hurufnya saya kurangi menjadi 16, kemudian kembali, lalu saya geser hurufnya, geser ke dalam. Ini kuning semuanya. Ntar ini kita klik lagi, kita ganti menjadi merah. Lalu ini hurufnya masih kebesaran, karena itu saya kurangi lagi menjadi tekanlah 10. Coba kita lihat. Nah, ini sudah pas. Silahkan atur posisinya, tarik supaya pas di tengah. Bisa pakai anak panah pada keyboard. Lalu kemudian klik kiri di blok seperti tadi, modify group, lalu kembali klik kanan, convert to symbol, lalu pastikan ini button, lalu klik OK. Lakukan hal yang sama lagi, tombol. Oke, lalu teks kita ubah menjadi kuning, lalu pilih teks, arahkan ke sini, lalu ketikkan ke layar 1. Nah, ini kan kita sedang berada layar 2, jadi tombol ini ke halaman depan dan layar 1. Oke, oh iya, ini latarnya jadi kuning, nanti tak kelihatan, jadi kita ubah menjadi merah dan tarik ya, masukkan ke tengah, lalu kemudian seperti tadi klik kiri di blok, modify, lalu kita group. Nah, ini sudah bisa diatur-atur, ditarik-tarik. Lalu kemudian ini juga klik kanan, convert to symbol, pastikan dia button, lalu OK. Nah, sekarang kita sudah punya 3 layar. Ini adalah halaman depan ya, lalu ini adalah layar 1, ini adalah layar 2. Nah, sekarang kita akan membuat program supaya ketika kita mengklik halaman depan di layar 2 ini, maka dia akan muncul yang ini ya, seperti itu dan sebagainya. Nah, sekarang kita mulai dari tombol ke layar 1. Nah, ini diklik, klik
kanan, lalu pilih action, lalu munculnya seperti ini, lalu ketikkan program ini ya, program action script on dalam kurung release ya, lalu enter, lalu buka kurung kurawal, enter lagi, lalu ini go to and play lalu. Nah sekarang tadi tombolnya adalah ke layar 1. Layar 1 ini ada pada frame 2. Karena itu nanti di sini ya, di bagian actionnya tadi kita sini kita di actionnya kita tulis dia ke layar ya 2 ya, lalu balas kurung kurawal. Oke. Nah sekarang jadi ini maksudnya adalah bahwa ketika tombolnya diklik maka dia akan menuju ke frame 2. Sekarang ini layar 2 itu juga klik kanan actionnya. Oh ya kan programnya kan sama persis, jadi kita langsung copy saja sini. Ini saya copy di blok, lalu copy Ctrl C, lalu di sini klik kanan action, ini actions, lalu pastekan. Nah tadi tombolnya itu ke layar 2. Nah pada layar 2 itu dia ada pada frame 3. Jadi kita tinggal mengganti menjadi 3 ya. Jadi layar 2 nya ada di sini ya, frame 3. Ini 1, 2, 3, makanya tadi kita taruh frame 3. Nah sekarang kita menuju ke layar 1. Nah pada layar 1 ya, silahkan klik di luar dulu, baru klik di bagian ke halaman depan. Nah halaman depan ini Anda ini sudah dikonvert ke simbol belum ya? Coba kita klik kanan, lalu lihat actionnya, lalu ya sini on release. Nah ini kan tadi ke halaman depan itu ada pada frame 1, jadi kita tulis 1. Lalu berikutnya ya, jadi tadi itu dia belum dikonvert ke simbol ya, makanya saya konvert ke simbol. Yang ini sudah dikonvert ke simbol, jadi langsung ke sini, ini ke layar 2, berarti dia ada di frame 3 ya, tinggal dipaste lalu diubah ini menjadi 3. Selesai. Lalu berikut kita ke layar 2 frame 3. Nah di sini kita sama, kita ke halaman depan, berarti ini layar frame 1. Jadi ini kita ganti menjadi 1. Jadi ini menunjukkan bahwa dia akan pergi dan menampilkan frame 1. Oke, frame 1. Lalu berikutnya ini kan ke layar 1. Layar 1 itu ada di frame 2. Sini ya. Ini sehingga kita ya, kita pastekan, lalu ya ini tetap frame 2 ya. Jadi dia tidak diubah. Seperti itu. Nah sekarang ini 1, 2, dan 3 ini sudah kita ketikkan programnya. Sekarang kita Ctrl Enter untuk menjalankan. Nah tampilan seperti itu, tapi tidak diam. Nah berarti masih ada kelip layar tadi bisa diatasi dengan cara seperti ini. Oke, sekarang kita lihat di
frame 1, klik di sini di halaman depan, lalu klik kanan, lalu pilih action, lalu ketik stop, buka kurung, tutup kurung, lalu titik koma. Nah, hal yang sama juga kita lakukan untuk layer 1 dan layer 2. Jadi ini saya blok dan saya copy, lalu kita ke frame 2 pada layer 1 frame 2, itu klik kanan, lalu pilih action, lalu paste, Ctrl V. Hal yang sama kita lakukan untuk frame 3 layer 2, klik kanan, pilih action, lalu Ctrl V. Ya, kita masukkan stop, kurung, tutup kurung, titik koma, lalu kemudian ke bawah kita Ctrl Enter, jalankan videonya, makro media flashnya. Nah, di sini sudah tidak hilang muncul lagi. Lalu coba kita tes, kita klik pada tombol ke layer 1, maka kita akan menuju ke layer 1. Kita klik ke layer 2, kita akan menuju layer 2. Di layer 2 ini kita misalnya ke layer 1, maka dia akan ke layer 1. Di sini kita misalnya ke halaman depan, maka dia akan ke layar depan. Ya, jadi ini merupakan contoh atau tutorial bagaimana kita membuat tombol untuk berpindah dari satu layar ke layar lainnya. Demikian, semoga bermanfaat.